Selamat datang di Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong, yang juga dikenal sebagai pusat politik, ekonomi, industri, dan budaya terpenting di kawasan China Selatan. Kota yang kaya akan sejarah ini adalah asal mula jalur sutra maritim Tiongkok kuno, menjadikannya pelabuhan perdagangan asing tertua di Tiongkok daratan. Menariknya, Guangzhou adalah satu-satunya pelabuhan yang tidak pernah ditutup sepanjang sejarahnya. Saat ini, Guangzhou berdiri sebagai salah satu kota terkemuka dalam rencana kawasan Teluk Raya, Guangdong, Hong Kong, Makau, serta sebagai lokasi strategis dalam prakarsa sabuk dan jalan. Kota ini telah mapan sebagai pusat transportasi dan perdagangan global yang dinamis, sekaligus menjadi tempat lahir bagi inovasi sains dan teknologi yang terus berkembang. Menurut laporan dari China Daily, Forbes menobatkan Guangzhou sebagai kota komersial terbaik di Tiongkok daratan. Dalam berbagai penilaian, kota ini menempati peringkat tinggi sebagai kota alpha tingkat pertama global, sejajar dengan kota-kota besar seperti San Francisco dan Stockholm. Dalam Indeks Pusat Keuangan Global 2020, Guangzhou berhasil meraih posisi kedua secara global, menandai perannya sebagai pusat keuangan utama di kawasan Asia Pasifik. Infrastruktur di Guangzhou sangat mengesankan. Kota ini memiliki Bandara Internasional Guangzhou Baiyun yang merupakan bandara tersibuk ketiga di Tiongkok dalam hal lalu lintas penumpang. Selain itu, Pelabuhan Guangzhou berfungsi sebagai pelabuhan terbesar keempat di negara tersebut dalam lalu lintas kargo. Konektivitas transportasi di kota ini juga didukung oleh jaringan kereta api yang sangat terhubung di daratan China. Menariknya, para pekerja pelabuhan di Guangzhou menggunakan teknologi 5G untuk membongkar muatan kapal dari jarak jauh, serta memantau kendaraan AI yang secara otomatis mengangkut kontainer ke truk dan memuatnya dengan efisiensi tinggi. Kota ini tidak hanya dikenal karena infrastruktur canggih, tetapi juga gemerlap dengan gedung-gedung mewah yang tidak pernah tidur, serta tata letak arsitekturnya yang simetris yang memberikan keindahan visual di setiap sudut. Lebih dari itu, Guangzhou merupakan rumah bagi lebih dari 11.000 perusahaan teknologi tinggi, menjadikannya sebagai kota yang memiliki jumlah perusahaan teknologi tinggi nasional terbesar ketiga di Tiongkok. Tak ketinggalan, Guangzhou juga merupakan rumah bagi sebagian besar personel universitas serta ilmuwan dan teknologi yang berkontribusi pada pengembangan provinsi ini. Dengan segala potensi dan dinamika yang dimiliki, Guangzhou terus melangkah maju sebagai salah satu kota yang paling berpengaruh dan inovatif di dunia. Di tengah gedung pencakar langit yang ramai dan pembangunan kosmopolitan, terdapat desa perkotaan, komunitas pertanian yang dulunya telah ditelan oleh perluasan kota yang tak henti-hentinya. Desa perkotaan ini atau Sheng Songchun memperlihatkan jalinan rumit peluang ekonomi, permukiman informal, dan pembangunan kembali yang penuh pertentangan. Guangzhou sebagai kota di Tiongkok Selatan menjadi contoh nyata urbanisasi cepat yang bertabrakan dengan tradisi pedesaan yang mengakar kuat. Desa perkotaan adalah sisa-sisa daerah pedesaan yang telah ditelan oleh urbanisasi yang meluas. Karena tanah di sekitarnya diambil alih oleh pemerintah daerah untuk perluasan kota, penduduk desa mempertahankan petak tempat tinggal mereka tetapi kehilangan lahan pertanian. Banyak penduduk beralih membangun apartemen bertingkat di tanah mereka yang tersisa, menyewakannya kepada para migran pedesaan yang mencari perumahan terjangkau di kota. Seiring berjalannya waktu, desa-desa ini menjadi lingkungan kelas pekerja yang padat, menarik para pekerja migran, pemilik usaha kecil, dan orang lain dari latar belakang berpenghasilan rendah. Makanya seringkali terlihat kumuh. Tidak seperti permukiman informal di belahan dunia lain, seperti daerah kumuh di India atau favela di Brasil. Desa-desa perkotaan di Tiongkok memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik. Namun terlepas dari infrastrukturnya yang berfungsi, desa-desa perkotaan penuh dengan ambiguitas hukum dan peraturan. Banyak bangunan dibangun tanpa izin resmi melebihi batas ketinggian hukum 3 lantai, sehingga secara teknis menjadi ilegal di mata pemerintah setempat. Sebagian kecil lainnya memang beneran sangat kumuh. Ironisnya mereka terus diusir, diupayakan untuk pindah dari tempat mereka. Namun awal Agustus 2010, warga kumuh di Guangzhou berhadap-hadapan dengan polisi yang bertugas mengusir mereka. Kala itu pihak berwenang menggunakan bola perusak untuk menghancurkan sebagian daerah kumuh guna mempersiapkan Asian Games. Daerah kumuh ini mencakup sekitar 22% dari kota. Daerah-daerah ini dibangun dengan buruk, memiliki infrastruktur yang buruk, dan menarik para migran dan pekerja bergaji rendah karena harga sewa yang murah.
Desa perkotaan adalah tempat para migran dapat mengejar impian akan kehidupan yang lebih baik dan tempat masyarakat berkembang di tengah keterbatasan pembangunan informal. Namun, karena kota-kota seperti Guangzhou memprioritaskan cakrawala kosmopolitan dan pendapatan tanah, lingkungan yang semarak ini menghadapi ancaman eksistensial. Pembongkaran desa-desa perkotaan tidak hanya menghilangkan bangunan, tetapi juga ekosistem budaya dan sosial yang membentuknya. Hilangnya daerah-daerah kantong yang terjangkau ini memperburuk ketimpangan perumahan, mendorong pekerja berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan. Bagi banyak orang, pembangunan kembali desa-desa perkotaan adalah pedang bermata dua. Kemajuan yang menjanjikan, tetapi mengorbankan sebagian komunitas kota yang paling dinamis. Pertanyaannya masih sama, bagaimana pembangunan dapat menghargai orang-orang yang tergusur? Secara historis, geng-geng Guangzhou berkembang seiring pertumbuhan kota menjadi pelabuhan dagang utama. Kedekatannya dengan rute pelayaran internasional ditambah dengan industri manufaktur yang sedang berkembang pesat, menciptakan lahan subur bagi kegiatan ilegal. Penyelundupan, pemalsuan, perdagangan narkoba, dan eksploitasi manusia menjadi praktik dominan bagi banyak kelompok kejahatan terorganisasi. Tidak seperti rekan-rekan mereka di Jepang yang sering beroperasi di bawah kerangka hukum semu, geng-geng Guangzhou beroperasi secara diam-diam. Banyak yang terorganisasi secara longgar dengan hierarki yang lebih didasarkan pada ikatan keluarga atau komunitas daripada struktur yang kaku. Kelompok-kelompok ini sering muncul dari komunitas-komunitas terpinggirkan, termasuk para migran pedesaan yang menghadapi peluang ekonomi terbatas di lanskap kota yang mengalami modernisasi dengan cepat. Desa-desa perkotaan Guangzhou yang luas, daerah tempat masyarakat pedesaan tradisional telah diserap ke dalam kota, berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya aktivitas geng. Lingkungan yang padat dan berliku-liku ini menawarkan anonimitas dan rute pelarian bagi operasi kriminal. Gangster sering menggunakan daerah ini untuk mendirikan tempat perjudian, rumah bordil, dan pabrik barang palsu, memanfaatkan ekonomi informal untuk menghindari penegakan hukum. Persaingan untuk menguasai wilayah-wilayah ini seringkali berujung pada bentrokan yang disertai kekerasan. Dunia bawah tanah Guangzhou telah menyaksikan perang perebutan wilayah di lingkungan seperti Xiatang dan Bayun. Tempat geng-geng yang bersaing memperebutkan dominasi atas pasar-pasar yang menguntungkan. Konflik-konflik ini seringkali meluas ke ruang publik, sehingga menciptakan iklim ketakutan bagi penduduk. Selain kampung ilegal dan kumuh dengan dinamikanya, kota yang jadi pusat ekonomi yang ramai di Tiongkok Selatan ini juga tengah berjuang menghadapi krisis tunawisma yang secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas migran Afrika. Masalah ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang mengungkap tantangan sistematik yang mengakar dan ketegangan sosial yang mendasarinya. Meskipun Guangzhou telah lama menjadi tujuan para pedagang Afrika yang mencari peluang dalam industri manufaktur dan perdagangannya, berbagai peristiwa terkini telah menyoroti ketidakpastian keberadaan mereka di kota yang membanggakan diri atas urbanisasi yang pesat. Pada bulan April 2020, Guangzhou menyaksikan lonjakan kasus di mana para imigran Afrika menjadi sasaran penggusuran mendadak. Tuan tanah yang dilaporkan bertindak atas kebijakan pribadi alih-alih arahan resmi, memerintahkan penyewa untuk mengosongkan rumah mereka dalam hitungan jam. Misalnya Nonso, seorang pedagang Nigeria, menceritakan bagaimana tuan tanahnya memutus aliran air dan listrik untuk memaksanya keluar, meskipun ia telah membayar sewa hingga bulan September. Yang lain menghadapi nasib serupa, seringkali dengan sedikit jalan keluar, karena tuan tanah memanfaatkan ketakutan diskriminatif untuk membenarkan tindakan mereka. Sementara perebutan wilayah mendominasi berita utama, sebagian besar aktivitas geng di Guangzhou berkisar pada kejahatan finansial. Pemalsuan merupakan salah satu industri kriminal paling terkenal di kota ini. Geng-geng memproduksi segala hal, mulai dari barang mewah palsu hingga barang elektronik palsu, memenuhi permintaan global akan barang tiruan murah. Keuntungannya sangat besar dengan Guangzhou muncul sebagai pusat utama dalam perdagangan barang palsu internasional. Perdagangan manusia merupakan aspek gelap lain dari ekonomi kriminal Guangzhou. Posisi kota sebagai pintu gerbang ke Asia Tenggara dan Afrika telah menjadikannya titik transit bagi para migran yang diselundupkan. Banyak korban perdagangan manusia dipaksa menjadi pekerja eksploitatif atau pekerja seks komersial yang memicu ekonomi bawah tanah yang bergantung pada penderitaan manusia. Ada satu suku asli kota ini yang dianggap sangat sinis terhadap orang luar, yakni suku Kanton, yang dianggap oleh banyak orang suka meremehkan orang lain jika tidak berbahasa Mandarin.
Tapi sepertinya karena itulah bahasa mereka adalah yang paling banyak digunakan di seluruh dunia oleh peranakan Tiongkok. Hal ini juga dilakukan mereka karena desakan modernitas yang kian menggerus bahasa asli mereka. Bahasa yang perlahan hilang dari bahasa mama orang asli di Guangzhou.